Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar anak-anak kelas 2 yang dirahmati Allah Jalla Jalaluhu? Alhamdulillah sehat semua. Barakallahu fikum. Kita hari ini masih di tema 4, hidup bersih dan sehat. Insya Allah masuk di subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Namun kita masuk di bagian pertama, yakni tujuan muatan mata pelajaran hari ini. Insya Allah yang pertama, bahasa Indonesia, memahami kata tentang lingkungan sehat. Kedua, SPDB, memahami perbedaan karya seni 2 dimensi dengan 3 dimensi. Yang ketiga, matematika, mengenal bangun ruang dan ruas garis, atau disebut juga rusuk. Yang terakhir, keempat, PJOK, memahami kerjasama dalam permainan dan olahraga kelompok. Nah, anak-anak kelas 2 yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu, kita masuk di mata pelajaran bahasa Indonesia, kata tentang lingkungan sehat, tentunya di tempat bermain ya. Nah, siapa yang pernah ke taman bermain? Barakallahu fikum, banyak ya, karena kita insya Allah banyak pemerintah menyediakan tempat bermain untuk anak-anak untuk tumbuh kembang. Nah, sudah ada 2 gambar foto taman bermain. Nah, ada yang melihat perbedaannya? Masya Allah, jeli sekali ya anak-anak kelas 2 ini ya. Barakallahu fikum. Taman bermain mana yang kalian suka? Tentu saja ya. Nah, tepat sekali. Taman bermain ini lebih bersih dan sehat ya. Yang sebelah kanan afan, kiri ya, sebelah kiri atas. Paling kanan bawah itu banyak sampah sehingga sepi, tidak ada yang bermain. Berserakan lagi sampahnya ya. Masih di bahasa Indonesia. Nah, apa saja ciri-ciri taman bermain yang bersih dan sehat itu ya? Kira-kira apa ya? Coba diingat-ingat. Yang pertama adalah tidak ada sampah, genangan air atau pecahan kaca. Apalagi pecahan kaca ya, bahaya sekali. Selain itu tidak sedap dipandang mata, apalagi membahayakan ya. Bisa menimbulkan luka. Dan apalagi pecahan kacanya kotor, bisa menimbulkan infeksi di luka tersebut. Yang kedua, banyak pepohonan sehingga udaranya sejuk dan asri. Pepohonan di taman itu biasanya pohonnya yang besar, namun buahnya kecil atau bahkan tidak ada buahnya. Ketika itu buahnya besar, coba bayangkan ada pohon durian di taman bermain. Berbahaya, atau pohon nangka, buahnya besar-besar. Ketika jatuh, sangat berbahaya menimpa anak-anak yang sudah bermain. Dengan udara yang dengan pohon yang besar, sehingga udara sejuk, siang tidak terasa panas. Apalagi ada Allah mengirimkan angin sejuk, sehingga taman bermain semakin menyenangkan dan terasa asri. Asri itu sedap dipandang mata, jadi pemandangannya Masya Allah ya, seperti di pegunungan tuh, banyak sejuk, menyehatkan mata. Yang ketiga adalah terdapat tempat sampah di beberapa tempat. Jadi tempat sampah tidak hanya satu. Nanti kalau sedang bermain di sudut jauh dari tempat sampah, mau membuang sampah, makanan atau minuman,
jauh. Nah, jadi ada beberapa tempat di situ tempat sampah untuk memudahkan pengunjung membuang sampah. Yang keempat adalah memiliki kamar kecil dan tempat mencuci tangan yang bersih. Tentunya untuk membuang hajat, buang air kecil maupun air besar tidak bisa ditunda ya. Ketika sedang main ingin pipis, masa harus pulang dulu ya. Nah, di situ harusnya disediakan tempat kamar kecil untuk membuang hajat serta tempat cuci tangannya yang bersih dan ada sabun. Karena dipakai orang banyak, kita juga harus membantu menjaga kebersihannya ya. Jangan terus membuang sampah di kamar kecil, itu sangat tidak sopan. Yang kelima adalah jauh dari jalan raya, pabrik dan polusi lainnya. Tentunya ini akan mencemari udara yang sudah sejuk sehingga banyak polusi itu ya. Kalaupun itu di tengah kota ya, biasanya agak masuk ke dalam. Jadi jalan raya, parkir kendaraan, nah tanahnya itu lebih masuk ke dalam tamannya. Yang keenam adalah tersedia arena permainan anak yang aman. Jadi permainannya itu ada ini untuk anak kecil, TK, SMP, SD, SMP, SMA, jadi beda-beda. Kalau permainannya terlalu misalkan prosotonya tinggi, untuk anak TK kan bahaya. Mungkin untuk anak SD yang sudah tingkat atas kelas 6 atau SMP insya Allah aman. Yang terakhir 7 adalah ada tempat duduk atau bangku taman yang nyaman. Ini tentunya untuk istirahat ya, setelah berjalan-jalan mengelilingi taman sehingga capek istirahat, untuk makan dan minum dengan duduk. Tentunya tidak lupa membaca basmalah dan tangan kanan sehingga barokah insyaallah. Dan bangku taman itu jangan dicoret-coret ya, jangan sampai ditulisi si fulan pernah duduk di sini. Nah, itu tidak sopan. 6. Kita lanjutkan. Di SPDB insyaallah kita akan mengenal perbedaan karya seni ya, 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, coba tebak perbedaan apa perbedaan 2 karya seni di bawah ini. Nah, kita lihat ya, karya seni apa sih sebenarnya? Masya Allah, apa ini ya? Ini seperti mobil-mobilan tapi dari apa? Barakallahu fikum. Dari kulit buah jeruk. Nah, jeruk apa ya? Jeruk Bali, besar jadi kulitnya tebal. Kemudian yang satunya adalah sebuah lukisan tentang pantai. Nah, apa perbedaannya? Tuntas ya. Barakallahu fikum. Yang ini adalah karya seni 3 dimensi, yang mobil-mobilan. Yang di sebelah kanan adalah karya seni 2 dimensi. Nah, anak-anak kelas 2 yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi apa perbedaan karya seni 2 dimensi dengan yang 3 dimensi? Coba. Nah, sudah ditampilkan ada 3 ya. Yang pertama, 2 dimensi memiliki 2 sisi saja, jadi panjang dan lebar. Seperti lukisan tadi adalah seperti bangun datar persegi panjang. Nah, sedangkan 3 dimensi bisa memiliki panjang, lebar, tinggi. Jadi bisa dipekang. Nah, jadi ada volume di situ ya. Kemudian yang kedua adalah hanya dapat dilihat dari satu sisi depan. Nah, jadi kalau lihat lukisannya dari depan, kalau dari samping hanya tipis seperti figurannya atau framenya saja ya. Apalagi dari belakang tidak ada gambarnya, karena kalau ditempel di dinding di situ tidak ada gambar. Kemudian yang 3 dimensi seperti mobilan tadi bisa dilihat dari sisi kanan, kiri, depan, atas, bawah terlihat. Yang terakhir adalah contohnya adalah gambar pemandangan alam,
gambar buah-buahan, mungkin gambar permainan ya, mobil-mobilan atau sepeda motor dan seterusnya. Sedangkan ciri yang 3 dimensi adalah istana pasir atau mobil-mobilan dari kayu. Kita masuk di matematika, insya Allah mengenal bangun ruang. Yang kemarin sudah kita belajar bangun datar, insya Allah hari ini. Nah, setelah kalian mengenal bangun datar, seperti bangun persegi, bangun datar persegi ya. Tuh gambarnya, ada berapa sudut? 4, ABCD. Berapa sisi? 4, sama panjang ya. Maka saatnya kalian mengenal bangun ruang. Nah, apa sih bangun ruang ya? Bangun ruang adalah sebuah bangun memiliki ruang yang dibatasi oleh sisi-sisi. Nah, contohnya adalah kubus, balok, bola, dan lain-lain. Gambar yang ini, contoh ini adalah bangun ruang bernama kubus. 6. Anak-anak kelas 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bangun ruang juga memiliki ruas garis atau rusuk. Nah, masih ingat ya kemarin ya tadi ya di tujuan muatan mata pelajaran sebagai pembatas ruang bangun tersebut. Ini seperti halnya pada bangun datar yaitu bernama sisi, jadi membatasi bangun tersebut. Nih, nah ini adalah kubus, ada G itu contoh titik sudut, sedangkan BCFG itu adalah sisi, sedangkan BC itu adalah rusuk. Sudah paham? Barakallahu fikum. 6. Kubus memiliki 8 titik sudut, A, B, C, D, F, G, H. Berapa sisinya? Masya Allah, 6. Betul sekali ya, tadi ada A, B, C, D bawah, A, B, E, F yang di depan kita sisi depan, E, F, G, H atas, kemudian G, H, C, D belakang, B, C, F, G kanan, A, D, E, H kiri. Nah, terus rusuknya ada berapa Ustadz? Barakallahu fikum, ada 12, yakni AB, BC, CD, DA, FEF, GH, HE, BFB, CGC, AE dan DH. 6. Kita masuk di PJOK. Semoga tadi yang matematika paham nggih. PJOK yakni kerjasama dalam permainan maupun olahraga berkelompok. Masya Allah, gambar apa itu ya? Nah, permainan apa yang sedang mereka lakukan? Nah, betul, tarik tambang. Nah, apa bisa dilakukan sendiri saja? Tentu saja tidak ya, tidak bisa ya. Maka disinilah kerjasama dibutuhkan, karena ini permainan kelompok. Coba bayangkan, yang sisi kiri menarik 3 orang, yang sisi kanan yang 2 cuma melihat, pasti tentunya langsung ketarik ya, karena butuh kerjasama menarik kuat dalam satu tim, satu kelompok. Apalagi contohnya ya, permainan kelompok atau olahraga banyak lagi ya, ada sepak bola, bola voli, basket, kasti, betengan, dan lain sebagainya. Masih di PJOK, kerjasama dalam permainan dan olahraga berkelompok. Nah, mari perhatikan gambar berikut ini. Masya Allah, apa ini ya? Sepertinya anak-anak pernah bermain permainan ini ya.
Nah, tugasnya hari ini adalah tuliskan apa nama permainan ini. Tadi namanya apa? Ayo. Depannya dari huruf G, belakangnya paling belakang ada huruf R, 2 kata. Sudah Ustadz kasih sedikit informasi ya. Dan kerjasama apa yang dilakukan setiap pemain. Nah, selesai. Semoga yang sedikit bermanfaat. Jika ada kesalahan dari Ustadz, mohon maaf. Allah dan Rasulnya terlepas dari itu semua. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.